ini yang disimpan, Oke, oke, ID-nya ini yang disimpan di dalam istilahnya tuh embed root watermark. ya, Jadi tidak ditampilkan di videonya, tapi di dalam datanya. oke, paham, paham, ya, ya. Eh, Nah, jadi setiap kali video aslinya ini dipublish ulang ke media lain, nanti dia ada ketambahan child ID, bakal Hmm, ditulis ulang child ID-nya. Nah, begitupun setiap kali dia republish atau repost, child ID-nya akan tersimpan. Nah, apa aja yang dia simpan, ada root ID, ada child ID, timestamp, waktunya itu, terus ini sidik jari digitalnya, perhitungan hashnya. Nah, jadi satu video itu nanti kita bisa ambil semua data ininya, Bang. oke, paham, paham. Seperti Nah, itu. Jadi dia tidak ditampilkan di seperti watermark konvensional kayak gitu. ya, paham, paham. Berarti eh, untuk mengidentifikasi data-data dalam video ini nanti ada alatnya atau gimana, Bang? Tidak, nanti kita buatkan semacam simulator begitu untuk get informasinya. Oke, berarti di ada video nih dalam laptop. Kemudian Ya, eh, ada pengaturan-pengaturan, ada sistem-sistem, ada ini untuk melacak ininya, ID-ID-nya ini. ya, Oh, oke, Bang. Ya, berarti nanti eh, datanya itu dalam bentuk kita ambil video asli, kemudian video asli ini kita lihat seberapa banyak dia dipublish gitu ya. ya. Nah, Apakah itu masih yang terbaca sampai ke originalnya begitu? oh gitu. Oke, berarti video yang udah dibanyak dipublish ini kita lacak ke sampai video asli gitu. Ya, Oke, paham Bang. Jadi nanti datanya kita udah ada lah. Nanti ini kan di bagian hasil. Cuma tadi untuk menyusun, mendudukkan logikanya kan, kita mulai dari ya, judul. Nah, judul sekarang udah dapat. Berarti di introduction itu harus ada yang digeser sedikit Bang. Kita harus langsung membahas ke video. Karena kalau kita bahas media sosial, nggak berkaitan dengan judul kita. Karena kan kita ya. nggak ada membahas media sosial gitu kan. Hmm. Saya coba bantu perbaiki eh, bagian introduction. Karena gini, dewasa ini eh, video yang memiliki watermark tidak hanya me- merepresentasikan sebuah eh, legalitas, legitimasi eh, dari sebuah bahasa ini video yang memiliki watermark tidak hanya merepresentasikan sebuah legitimasi sebuah legitimasi eh, dari suatu apa ya
Oke. Dia hanya merepresentasikan sebuah. Di sini ini poinnya. Ini kita hapus. Oke, kemudian di sini eh, watermark dalam video. Oh, hmm, juga dia terdapat watermark dalam video juga terdapat di mana ya? Luasa ini video yang memiliki watermark tidak hanya merepresentasikan sebuah legitimasi. Watermark dalam video juga oke, karena saya bingung, kita bisa nyari data, bisa nyari bahan ke artikel lain untuk mengutip. Nah, Oh, berarti langsung bahas watermarknya. ya betul bang, langsung to the point watermarknya. Hmm. Tuh. Karena dia singkat, bukan singkat sih, dia ringkas tapi mendalam gitu. Video watermarking.
Pintar. Sih, Bang. Nah, itu cari bahannya di sini nih, Bang. Untuk mendukung tadi. Nah, coba kita baca dulu. Memperhatikan keamanan gambar dan video untuk meningkatkan keamanan gambar video sebuah berbagai otomatis. Jadi bos domain koperasi hack efisiensi recording dosa nama ini. Kemudian menyiapkan informasi watermark ke dalam koefisien atau informasi yang dapat mengatasi kesalahan kumulatif yang disebabkan oleh penyusupan watermark. Selain itu, all page diagonal dan sebuah transformasi ditingkatkan digunakan untuk mengkompresi data watermark pada tahap pra-proses watermark digital, mengoptimalkan skema penyusunan watermark dan meningkatkan kapasitas penyusunan watermark video karena karakteristik pengkodean video HFC sebagian besar skema watermark yang video berbasis gelombang kompresi dapat menahan serangan rekompresi. Oke, rekompresi. Mengatasi masalah ini berdasarkan APBT dan dekomposisi nilai singular pada watermark video. Oke, ini bisa kita explore isinya.
Watermark adalah video, luas ini video yang memiliki watermark. Video yang memiliki watermark tidak hanya merepresentasikan sebuah legitimasi. Oke, oke, ini bisa jadi bang. Jika munculnya generasi baru high efficiency video coding, standar kepaduan video itu untuk self-start, udah. Oke, di sini meskipun video, konten video memiliki kapasitas penyimpanan data yang lebih besar dari gambar diam, karena kapasitas video sebenarnya otomatis watermark dalam konten video. Oke, saya bisa. Watermark konten dalam konten dalam konten watermark dalam konten video juga eh, durasi ini video yang memiliki hapus video yang memiliki watermark di konten video yang memiliki watermark tidak hanya merepresentasikan sebuah legitimasi. Lebih dari itu, watermark dalam konten video juga juga terdapat dapat sistem yang sangat kompleks. Misalnya gini, oke, kita cari bahannya. Watermark dalam pada video, oke, hapus. Konten video yang memiliki watermark tidak hanya merepresentasikan sebuah legitimasi, lebih dari itu, watermark dalam video terdapat sistem yang sangat kompleks. Nah, baru kita kutip ini eh, yang tadi artikelnya, oke. Ini mendelainya belum ada nih. Oke, nanti. Hmm, dia mengatakan, dia mengatakan bahwa bahwa eh, walaupun konten video memiliki kapasitas penyimpanan yang besar, yang lebih besar
Hmm, namun dalam konteks teknologi watermarking video eh, masih terdapat apa ya Pak? Mencari sinonim mengalami mengalami tantangan dalam hal penyamaran keamanan dan ketahanan. Nah, oke, cukup. Ini bisa jadi reason. Jadi reason ini aja sudah berapa nih? Sudah 3, 4, 5, 6, 7, sudah 8. Nah, baru fenomena ini eh, fenomena ini terjadi pada konflik Iran-Israel Israel 2025 yang masih berlangsung hingga saat ini. Video-video, konten video, konten video yang memiliki watermark tidak sedikit telah eh, melewati berbagai proses republish, republish dari republish di dalam media sosial. Nah, oke, dalam media sosial ini saya pakai proses republish di dalam media sosial eh, untuk menyebarkannya lebih luas hingga menjangkau jutaan pengguna dalam hitungan jam. Oke, fenomena ini terjadi pada konflik Israel yang masih berlangsung hingga saat ini. Konten video, eh, video perang ataupun video serangan, eh, tanggaplah serangan Iran Israel ya. Israel Ya, yang memiliki watermark tidak sedikit telah melewati berbagai proses dipublish di dalam media sosial untuk menyebarkannya hmm, yang yang telah tersebar lebih luas hingga menjangkau jutaan pengguna dalam hitungan jam. Ini cocok. Kemudian eh, Tommy boleh minta bantu apa? Diceritakan sedikit, diceritakan ulang sedikit tentang digital forensik tadi gimana ya? Lupa. digital forensik itu artinya pasca kejadian. Jadi ada kasus misalnya berita bohong. Nah, nanti kita lacak videonya itu.
Nah, watermark hierarki watermark atau watermark berlapis ini tujuannya kita bisa tahu dia original kontennya dari mana, bisa Oh, di oke, trace, oke, Bang. bisa di trace. Oke, oke, oke. Konteks ini juga yang dapat mengidentifikasi apa sih? Bagi watermarking ini juga yang dapat mengidentifikasi eh, eh, yang dapat mengidentifikasi eh, untuk dapat mengidentifikasi digital forensik dalam konten video. Nah, oleh karena itu, poin yang kita simpulkan, oleh karena itu, eh, penelitian untuk melacak eh, mungkin nanti ini kalau ada istilah-istilah yang salah, so yang nggak Mungkin sesuai, jejak Bang Tommy digital, melacak gimana gimana digital, baca jejak digital mungkin ya. jejak digital ya, jejak digital ya, oke, oke betul. Oleh karena itu penelitian untuk melacak jejak digital melalui eh, teknologi watermarking. Bener nggak bang? Bener nggak logikanya? Ya, mungkin spesifiknya Bang ya, hierarchical watermarking. Oh, oke. Itu apa maksudnya bang? Hierarchical. Hierarchical. Ya, yang seperti tadi tuh loh ada child ID-nya setiap kali dia di republish kita bisa tahu. Oh, oke oke paham paham. Hierarchical watermarking. Oleh karena itu, penelitian untuk melacak jejak digital melalui hierarchical watermarking eh, sangat penting eh, dilakukan apaan, tengah di tengah di tengah perang informasi melalui eh, video dan media sosial. Oke, kita anggap gitu. Nah, itu sudah jadi. Mungkin dari sini Bang Tommy ada yang mau ditanyakan dulu? Paham Bang, soalnya saya ikutin juga. Oke, ini kan. Geser. Nah, paragraf kedua itu fakta literatur. Eh, ini nggak pakai Mendeley ya, Bang? Pakai. Oke ya? Iya. Oke, terus. Oke, paragraf kedua itu ada fakta literatur.
Penelitian tentang watermarking dalam domain forensik digital dewasa ini semakin banyak menjadi perhatian para akademisi, sehingga meningkatnya ancaman privasi konten digital. Namun, sebagian besar penelitian watermarking hanya berfokus pada tiga aspek utama dalam mendeteksi manipulasi konten digital. Pertama, banyak penelitian mendiskusikan tentang penguatan robustness watermark agar tahan terhadap serangan kompresi, cropping, dan ini keren nih, dan manipulasi soft visual ringan. Kedua, sebagian penelitian membahas impersability, yaitu memastikan watermark tidak menurunkan kualitas visual content dengan memanfaatkan teknik embedding berbasis CNN dan transformasi DWT. Tiga, ada pula penelitian yang menekankan temper detection yang menggunakan Frege watermarking untuk mendeteksi perubahan konten, namun seringkali rentan terhadap eksploitasi digital. Tetapi sangat sedikit studi yang membahas traceability secara hierarkis untuk melacak jalur distribusi konten digital yang telah dipublish ulang berkali-kali. Wah, keren-keren. Dengan demikian, penelitian yang ada hanya mendiskusikan tentang aspek-aspek robustness, imperceptibility, dan temper detection, tetapi belum banyak yang mengkaji secara mendalam mengenai watermark hierarkis yang multi-traceable sebagai solusi untuk pelacakan konten digital pada skenario rilis publish. Oke, keren sih Bang. Kemudian dalam penelitian ini difokuskan untuk memberikan solusi yang mampu mengatasi kelemahan watermarking konvensional dalam pelacakan konten digital yang telah dimanipulasi dan dipublish ulang secara masif. Sebagaimana diungkapkan dalam literatur, keterbatasan watermark tradisional terletak pada ketidakmampuannya untuk mempertahankan traceability saat konten mengalami proses redistribusi di berbagai platform media sosial. Oke, selain itu, metode single layer watermark dinilai tidak memadai untuk merekam jalur distribusi, sehingga sumber asli konten seringkali tidak dapat diverifikasi ketika watermark hilang atau tertimpa. Beberapa penelitian terbaru mencoba menggabungkan pendekatan dual watermark untuk mendeteksi perubahan sekaligus menjaga identitas. Namun, hasilnya masih memiliki keterbatasan karena desainnya tidak mendukung multi-level traceability. Hal ini diperkuat oleh temuan dari De Nicola yang menyatakan bahwa sistem watermark saat ini belum menyediakan mekanisme untuk memetakan jalur distribusi konten itu secara hierarkis. Eh, Tidak. Keberadaan watermark digital konvensional telah terbukti tidak memadai dalam menghadapi kompleksitas penyebaran dan manipulasi konten digital di era media sosial. Ketika sebuah konten direpublish berkali-kali oleh berbagai akun dan platform, watermark yang tertanam seringkali hilang, tertimpa, atau sengaja dihapus oleh pelaku. Hal ini mengakibatkan hilangnya jejak distribusi dan menyulitkan proses forensik digital untuk mengidentifikasi sumber asli maupun jalur penyebaran konten tersebut. Beberapa penelitian dahulu, hmm, kalau di sini kita langsung ke bahas ini pertanyaan. Oh iya bang, soalnya redundant juga ya dari atas sudah dibahas. Iya betul, jadi terlalu banyak ngulang-ngulang kayak gini kan. Ya, Seharusnya ini juga hmm, keberadaan watermark digital konvensional telah terbukti tidak memadai dalam menghadapi kompleksitas penyebaran penelitian yang ada. Keberadaan watermark digital konvensional
Keberadaan watermark digital profesional telah terbukti eh, tidak memadai dalam menghadapi kompleksitas penyebaran dan manipulasi konten digital di era media sosial. Eh, Kalau ini tempo fenomena yang sangat penting untuk dijelaskan analisis untuk dijelaskan dan dianalisis lebih dalam. Oleh karena itu penelitian ini berdasarkan berfokus pada, nah ini berapa pertanyaan kira-kira Bang? Hmm, Kira-kira berapa pertanyaan penelitian nih yang nanti akan kita paparkan di hasil? Apa mungkin kira-kira udah kebayang belum? akurasinya, Oh, kurasi ya, oke. Itu ya. pertanyaan pertama. Oh, ada yang kedua, minimal dua sih Bang bagusnya. Oh, apa ya? Apa ya? eh, akurasi apa? Akurasi watermark tadi ya? Iya, Hmm, akurasi watermark kemudian. Oh, atau gini aja. Pertanyaan pertama, video-video seperti apa saja yang sering di-republish, yang ada watermarknya. oh Gimana kalau iya, gitu? Dan yang keduanya baru kita lebih iya boleh, spesifik bagaimana akurasinya gitu. iya, Oke, fokus pada pertanyaan utama eh, konten apa saja, konten video apa saja ya yang eh, sering republish, republish dalam topik Iran Israel. Kedua, bagaimana akurasi, akurasi, akurasi apa Bang? Gimana bahasanya? gimana ya? Jadi original datanya itu masih bisa terlihat atau tidak? Hmm, bagaimana akurasi original data video setelah melewati Publish, eh, republish yang ber- berkali-kali dalam maksudnya. Oke, berbagai gitu. platform. Ya, Oh, berbagai platform. Oh iya.
Kedua, bagaimana akurasi original data video setelah melewati setelah direpublish berkali-kali dipublish dalam berbagai form. Oke, nah conclusion ini eh, argumennya nih Bang. Kira-kira apa argumen dari Bang Tommy? Hmm. Argumen ini misalnya apa ya? Konten video yang banyak di-republish dapat menghalangi melacak original data. Nah, gitu. Itu dia bisa jadi argumen tuh. Oh iya. Atau memang itu. Oh, kalau ini apa nih? Dengan mengembangkan metode. Oh, oh, coba saya bantu ya. Oh, halo, 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 halo. Iya, iya. Suaranya nggak, Bang? Terdengar kok. Oh, sejalan dengan itu, penelitian ini juga berdasarkan pada argumen bahwa konten video konten video konflik Iran-Israel yang sering republish dalam berbagai platform eh, telah menghilang dapat menghilangkan akurasi original video tersebut. Kalau gini gimana, Bang? Sejalan nggak? Betul nggak? Iya, betul. Ini kita kayak apa ya? Ini kan belum terbukti nih. Cuman kita kayak ngebayang-bayang gitu loh. Mungkin Bang Tommy pun juga kebayang nanti kalau eh, eh, apa dengan metode yang Bang Tommy lakukan untuk melacaknya, mengidentifikasinya, ada kemungkinan dia nggak bakal bisa melacak original videonya setelah direpublish gitu. Jadi itu argumen kita, argumen dasar kita. Nanti kita buktikan di apa di bagian hasil gitu. Iya, Tapi nanti kalau memang ternyata terlacak, kita tinggal ganti aja dari bagian argumennya ini. Jadi nggak bisa kita ubah nanti kan. Tapi untuk tahap awal ini cocok nggak argumennya? iya. Oke, pas ya. Oke. Ini mungkin Bang untuk introduction. Udah selesai, kita perbaiki. Udah lebih mantap lah insya Allah. Abang Tumi ada yang mau ditanyakan dulu tentang apa? Hmm, Gimana Bang? Ada pertanyaan? mungkin bisa langsung saya coba dulu, Bang ya, untuk implementasinya. Ya. Oh ini kan udah selesai nih bagian suaranya. Sunaikan ini.
Oh, ini kan udah selesai kita introduction. eh udah mantap. Dan insya Allah udah nanti kalau ada perubahan kita ubah. Cuman eh ini nanti ini saya hapus aja ya. Ini udah nggak pakai lagi. Ya, nah ini ada kutipan nih. Cuman karena di laptop satu lagi nggak ada mendelay. Nanti saya coba perbaiki. Sekarang eh bisa Bang Tommy untuk langsung bagian metode atau Hmm. eh Bang Tommy bagian metode. eh kita pakai literatur review lah ya, literatur review, review, metodologi, result, discussion. Di literatur review itu kita ada ini digital forensik. Digital forensik kedua itu ada eh watermark, watermark. Watermark. Ya itu ada apa ya? Topik masalah forensik digital, watermark melapis video konflik. Ini aja sih video konflik yang salah. Video konflik Iran. Ini metode, ini bagian legal tulisnya. Setelah ini kita bisa, mungkin saya kalau boleh, nggak apa-apa saya bagian literatur review aja nanti saya answer Oh ya, dan siap bang. bagian metode. Nah, Ya, mungkin metode saya ingin ngasih tahu dulu apa aja yang saya coba share screen. Ini dia. Jadi di metode ini dia sangat penting dalam artikel. Metode mempengaruhi result dalam artikel. Metode menentukan tingkat kepercayaan terhadap artikel. Prinsip dalam menulis metode ada dia harus ringkas dan rinci dan mengandung informasi lengkap tanpa direplikasi dan informasinya cukup cukup supaya tidak timbul pertanyaan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Tipe dan skop penelitian. Nyatakan tipe penelitian artinya kalau kita mungkin ini cocoknya analisis literatur kan? Bukan literatur sih. Analisis konten lah. Nanti ada. Tapi ini dia eh, ing- tipe kita kan kualitatif. Kualitatif ya bang atau kuanti? kuanti bang. Kuanti ya. Karena ada akurasinya kan. Oh iya iya iya. Berarti kuanti ya, ya, ya.
berarti QAT. Nah, unit analisis penelitian itu ada, berarti nanti gimana cara ini ya Bang? Nah, itu Eh, di Menghitung tadi dan ada di sebagainya. video itu ada false positif, false negatif. Oh, jadi ilmu baru juga Kalau ini dengan saya. saya masih begitu sih. Nanti coba saya dalami lagi. Oh, iya, 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 oke, oke. Berarti memang ada unit analisis, cara analisisnya adalah ya, cara metodenya adalah ya. Iya, Nah, kemudian unit analisis penelitian itu ada tempat, lembaga, organisasi, peristiwa, materi, orang atau kelompok, pembatasan fokus penelitian. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kalau kita itu melihat watermark, tapi di video apa gitu kan. Jadi aspek apa yang ditekankan, nggak semua diteliti. Jenis data yang ditujukan, kemudian partisipan dalam penelitian, siapa yang diteliti, bagaimana mereka dipilih, atas alasan apa, bagaimana kategori gender, etnis, kelas, usia, pekerjaan, orientasi agama dipertimbangkan, berapa jumlahnya, bagaimana cara menentukan, kemudian instrumennya apa aja, misalnya ada pedoman wawancara, kuesioner, angket, Google Form, kamera, video, komputer, alasan penggunaan instrumen tersebut, spesifikasi instrumen, perbedaan dengan instrumen lain, kemudian prosedur penelitian, bagaimana tahapan penelitiannya dijalankan, mulai dari persiapan hingga pengumpulan data, berapa lama penelitian berlangsung, kemudian bagaimana instrumen penelitian dijalankan, bagaimana pertanyaan diajukan dan dijawab. Nah, ini dari teknik pengumpulan data, kuantitatif, ada survei, mapping, eksperimen, wawancara, metadata, existing data. Kualitatif itu ada observasi, participant observation, wawancara mendalam, focus group discussion, existing data, manuskrip, textbook, memes, dan berita online. Analisis data, bagaimana data diproses, tahapan dalam manajemen data, transkripsi, reduksi melalui klasifikasi, berdasarkan tematis, tren, frekuensi, tujuan penelitian, presentasi data dengan tabel, kutipan wawancara, summary, total analisis yang digunakan, di statement. Nah, ini dia setelah tabel atau setelah gambar, nanti kita deskripsikan, deskripsikan. Interpretasi ini bagian diskusi nanti, analisis eksplanatif, eh, interpretasi ya. Teknik analisis, konten analisis, critical discourse analysis, analisis tematik, analisis simbolik gitu. Ini hmm, ini wawasan secara general tentang metode. Nanti di dalam paragrafnya itu bikin aja dalam 3 paragraf. Paragraf pertama itu membahas tentang eh, jenis penelitian ya, jenis penelitian, misalnya kuantitatif, kemudian pertimbangan. Apa pertimbangan kita melakukan penelitian ini? Misalnya ada 3 pertimbangan. Pertama, penelitian ini belum terlalu banyak dibahas. Pertimbangan kedua, penelitian ini masih sedikit yang apa namanya mendiskusikan. Pertimbangan ketiga, maka perlu untuk eh, meneliti konteks penelitian ini, gitu. Di paragraf kedua, itu isinya tentang pengumpulan data, mulai dari bagaimana cara ngumpulin data, dari kapan hingga kapan, kemudian di mana dicari datanya, eh, misalnya dari video-video yang tersebar di berbagai platform, kemudian dicari menggunakan kata kunci di pencarian Google, video konflik Iran-Israel, misalnya gitu ya. Nah, di bagian analisis data, di paragraf ketiga itu isinya analisis data. Ap- Kita pakai analisis datanya gimana gitu. Kita ceritakan di bagian paragraf ketiga. Saya kurang paham sih kalau Kuanti ini analisis datanya gimana Bang kira-kira? itu misalnya 3 kali di repost, tapi data yang ada cuma sampai di child ID kedua begitu Bang. Nah, tidak sampai ke original datanya.
Itu termasuk kuanti kah apa? Oh, itu berarti bukan analisis sih. Analisis data ini kalau saya lupa ya. Kalau kualitatif itu kan ada interpretasi dari penelitinya. Oh, kalau kuanti berarti ya itu hasil itu tadi berarti pakai alat itu tadi, Heeh, hitung-hitungannya itu tadi, ya kan? iya, Nah, cuma saya belum ketemu sih apa istilahnya tuh. Nantilah bisa kita eksplor lagi lebih jauh. Nah, ya itu sih paling nggak. Nanti saya biar bagian literatur review aja bang, saya coba ansur. Ada tiga ya, lumayan juga. Nanti dia setiap setiap subjudul ini dia cukup dua paragraf, dua oke. paragraf. Nah, setiap paragraf itu sama polanya dengan yang di atas. Ada point, reason, evidence, conclusion, gitu. Ini di metodologi boleh ditambahkan alur penelitiannya nggak? Alur penelitian. Ya, kayak flowchart. Oh, ini ya. eh eh, Bagusnya gimana ya? Flowchartnya biasanya jarang sih di bagian Oh, bagian di artikel ini. Tapi coba bentar ya. Saya ada contoh. Flowchart kayaknya nggak perlu deh bang. Palingan ini aja. eh Iya kayaknya flowchart nggak perlu deh. oh Untuk itu ya, dia lebih cocok di karya ilmiah kayak skripsi, tesis, disertasi, kalau artikel dengan narasinya insya Allah udah cukup tergambarkan. Jadi kan kita banyak bikin-bikin bagan, tabel, kurva, diagram itu di bagian hasil gitu. iya. Oke, gitu sih. Gimana Bang, ada lagi tanggapan? Mungkin itu aja dulu sembari saya coba praktikkan. Boleh, boleh. Ini selama membuatnya kemarin ada kendala nggak Bang? Eh, itu sih apa merangkai kata, Ya kan? ya, Tapi enaknya di situ sih Bang, kita pun memang kadang kadang saya nulis nih, eh, kita memparafrase kalimat lain kan, maksud dari ya, artikel lain. Nah, misalnya dari awal ke tengah tuh udah mulai bisa parafrase, dari tengah ke akhir itu saya bingung. Kemudian misal saya eh, nyari sinonim, jadi kan nulis itu gitu aja, nyari sinonim, misalnya merangkai apa sinonimnya, itu kan udah ngubah parafrase juga. Kemudian kalau oh, secara pola, nah pola ini insya Allah nggak sulit lah. Palingan itu tadi. Ya, memang istilah-istilah atau kosakata kita lah kan. Tapi kan ya, itu muncul kalau kita banyak membaca juga gitu. Makanya tadi kayak di bagian ini ya, bagian di sini saya bilang kan saya bingung nih, apa yang mau saya tulis. Ya udah, saya kasih cari artikel lain aja untuk membantunya gitu loh. Nah, ini sebenarnya kutipan nih, tapi nanti saya kutip. Karena di laptop satu ini nggak ada Mendeley-nya. Jadi itu ya kendalanya kemarin ya. ya. Bang, kalau Taylor and Francis itu memang sumbernya dari situ semua apa Oh, gimana? boleh ini. Dia penting dari Scopus semua. Dia Taylor Francis itu salah satunya. Yang lain tuh ada JSTOR, ada Elsevier, ada Springerlink, ada Hmm, Emerald. Dia kan sering pakai Taylor sama Scopus.com. Tapi sekarang lagi mau coba-coba pakai yang lain juga kok. Misalnya ini, kemarin saya coba Elsevier ternyata itu lumayan banyak juga yang ini. Walaupun nggak bisa di download, nggak semuanya bisa di download apanya ya artikelnya.
Tapi lumayan bagus-bagus juga. Bukan Elsevier, Winger maksudnya. Soalnya tadi, oh ini, dengan link tadi kita mau nyari watermark video, video watermark ini. Nah, ini lumayan terbaru-terbaru juga. Video watermarking technique using motion vectors to video authentication. Nah, coba ini kan katanya full access nih, kita coba. Oh, Nah, kalau PDF, bisa nggak ya? Bisa nih, muncul nih ada. Hmm. Jadi, eh sama dia kayak jalur Prancis gitu. Keren, keren. Gila, gila. Jadi bisa banyak bang, pakai yang lain juga bisa. ya. Oke, mungkin itu dulu. Hmm. Berapa lama kemarin bang bikinnya? Lama ya? Jujur aja baru kemarin, Wah. Seharian? Ya, seharian. Oh, nah, nggak berhari-hari kan nantinya kalau kita hitung-hitung, kalau kita full nulis, seminggu selesai gitu kan. Iya ya. Kalau Tapi itu kayak gitu. metodologinya mungkin agak panjang ini waktunya. Iya, iya, betul-betul lagi. Paling sulit itu nanti di bagian hasil, hasil sama diskusi. Itu di sana. Karena di situ kita benar-benar harus critical thinking kita kita tuangkan gitu kan. Tapi insya Allah nanti bisa lah. Oke, itu dulu. Nanti saya usahakan segera ngirim bagian literatur review. Tapi ini Bang, saya mau sekalian izin nih. Saya insya Allah tanggal 27 Juli ini mau pergi umroh dulu Oh dua, iya. 2 minggu ke depan. Jadi mungkin selama 2 minggu itu kita belum bisa Zoom. Oh Tapi iya, siap. seandainya dalam setelah ini Bang Tommy ada progres, kayak mungkin sementok-mentoknya hari Jumat kita sampai hari Jumat kita masih bisa Zoom lah. Itu. Oh iya. Tapi nanti insya Allah kalau ya saya rencananya sebenarnya bisa aja kan di sana sambil koordinasi. Cuman lagi mau ini fokuskan dulu aja umrohnya dulu biar enak. Nanti setelah itu lebih enak lagi aktivitas duniawinya gitu. Jadi izin tuh Bang, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Oke, itu sih Pak, itu sih Bang palingan. Selain itu Bang Tommy ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin tadi yang bagian metode itu kan ada dokumennya itu. Boleh minta tolong di-share. Oh, boleh boleh. Iya iya iya, ada bagian bahannya ya. Ya, Oke. Betulnya Bang Tommy asli Sulawesi ya? iya, dari Sulawesi. Oh, dan memang ngajarnya di sana juga, dosen di sana juga ya? Iya, cuma bukan home base Oh, home base-nya di mana? di Parepare. Oh, Parepare. Oh, di Sulawesi. Di Sulawesinya ada berapa kampus Bang yang dia ngajar? Kalau di Makassar itu kan banyak. Maksudnya sayanya Iya, ha. cuma satu kampus ini di Oh Unsulbar. ya, Sulbar ya. Oh, Universitas Sulawesi Barat. Iya. Oh, berarti di sana ada ini mata prodi cyber ini, cyber security. Ada prodi ya? Prodinya, prodinya enggak ada, cuma masih mata kuliahnya aja. Oh, kalau prodinya prodi apa nih, Bang? Masuk ke informatika. Oh, informatika. Oh, keren.
Berarti ada cyber security. Teman saya ada di sedang S2 di Amerika, dia Fulbrighter juga di Kansas State University. Dia cyber security juga nggak salah. Tapi tapi dia lebih ke ini sih, lebih ke kalau ini kan lebih Jaringan. banyak kuantitatif banyak ini ya, lebih ke eh, nah, menganalisis kayak tadi digital forensik gitu kan. Kalau dia itu justru lebih ke ya ada mirip-mirip orang informasi. Coba saya coba lihat. Kalau dulu dia sering nulis tentang maritim. Bang, kalau ada info beasiswa juga Oh, boleh. boleh, boleh. Mau S3? Ya, tapi kan masih 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Kok gitu? Maksudnya gimana, Bang? Soalnya kan belum Serdos kan. Oh, Bang Tommy ini CPNS baru ini. Ya, Oh, dia harus share terus dulu. biar ada penghasilan kan kalau pergi. Oh, kalau sekarang kan CPNS sudah dapat gaji per bulannya. Iya, kalau misalnya pengajuan sekolah, Oh gitu. Oh tetap dapat penghasilan walaupun kita sekolah. ya Serdosnya kan itu berarti. Iya iya. Dia 2 kali dapat dari gaji kan. Iya, Nah ini dia nih dia security studies beda berarti ya. iya beda. Beda. Nah ada ini relative rhetoric statement. Oh, kalau saya ini nih propaganda. Jadi saya kira cyber security beda. Nah artikel dia itu lebih banyak. Tapi yang terbaru dia jarang nulis tentang itu. Hmm. Oh, Oh, sering collab juga ya. sering bang kami sering collab. Kami bahkan karena dia termasuk ini, termasuk yang idealis dalam perihal collab. Dia takut collab dengan sembarang orang katanya. Karena ini tadi, kalau orang kan nggak apa-apa collab gitu kan, supaya nambah relasi juga. Karena dia sering jumpa kasus di Amerika khususnya. Karena teman collab ini bermasalah. Maksudnya dia track record sebagai penelitinya gak bagus. Nanti kalau misalnya itu menguak ke publik, nah dia pasti kebawa juga, walaupun dia nggak ikut gitu, karena dia pernah nampak di suatu artikel dia sama gitu kan. Nah ini Oh, termasuk orangnya tipe yang termasuk idealis juga. Jadi dia kami karena dulu teman SMP, SMA, jadi lumayan, insya Allah terasnya dia mau sering diajak collab gitu. Tapi dia memang sering nulis tentang dulu awalnya dia South China Sea, South China Selatan. Kemudian karena dia S2, apalah security studies. Kemudian barulah mulai-mulai juga mengarah ke framing dan propaganda. Nah, dan itu bidang saya kalau yang itu. Dia sering hmm, nulis bareng. Sekarang itu ada satu artikel di Scopus tentang ini juga perang informasi. Tapi perang informasi antara media Eropa dengan media Timur Tengah terkait konflik Israel Palestina kemarin. Sama dia juga nih salah satunya. Tapi belum diterbitkan sama jurnalnya. keren. Kalau Bang Wafi ini lagi S3. Eh, saya baru ini Bang, kemarin baru keterima keterima di UKM Universitas Kebangsaan Malaysia. Oh, Kayaknya mulai kuliahnya itu November. Tapi sekarang ini lagi ngurus-ngurus visa masih. oh, Jadi oke. baru mau mulai banget eh diambil gitu S3-nya karena sayang kan kalau nggak diambil karena kemarin coba-coba sebenarnya ngirim email ke supervisornya. Wah, respon positif gitu. Agak kaget juga. Sementara itu masuk mahal sih biaya kuliahnya. Oh, bukan beasiswa. Nggak beasiswa lagi, ya nggak beasiswa pula gitu. Hmm, Tapi kan nanti coba-coba ada kabarnya di sana ada beasiswa PhD dari kampusnya. Jadi kalau memang udah resmi jadi
mahasiswa PhD di sana, udah mulai belajar. Saya coba cari info. Lumayan kan untuk mentalangi dana-dana gitu. Iya, Itu sih Bang, Bang Tommy. Eh, oke siap. Sebelumnya udah ini Bang, udah sering nulis cinta. Belum sih, baru terakhir yang tesis. Oh, yang tesis dulu tuh ya. Ya ya, semoga lah ini jadi awal untuk produktif menulis karena memang kalau saya mau bilang sih harga diri dosen, harga diri peneliti itu di publikasinya Ya, betul. gitu. Jadi harus harus kita harus stay produktif untuk menulis. Kadang orang sering lihat publikasi kita kan. Jadi ini Iya. kita tujukan aja ke ini Bang, jurnal ini, artikel ini kita tujukan aja ke jurnal Thailand Q2. Itu Oh dia ya, siap. jurnal juga gratis tuh. Untuk biayanya berapa itu, Bang? Nggak ada biaya tanpa biaya publikasi. Tapi Oh, saya bukan pengelola jurnalnya ya. Saya karena tahu, dapat informasi, link-link jurnal, Scopus yang tanpa biaya publikasi, dia open access. oke. Jadi itu kita kalau bisa ke sana kita beruntung, kita nggak ngeluarin biaya kan, artikel kita diterima pula gitu. Iya. Kemarin yang jurnal Italia itu saya yang Scopus yang sedang direview itu, tapi udah dapat email kemarin accept submission. Nah, itu dia juga gratis bang, nggak ada tanpa tanpa biaya publikasi. Nah, Hmm, jadi saya berani bikin-bikin Scopus itu kalau jurnalnya gratis aja, kalau nggak berani, duitnya banyak kan. Iya, Nah, gitu. Jadi nanti ini kalau artikel kita ini selesai, nah kita submit aja ke Scopus Q2 Thailand itu dia gratis. Lumayan bagus juga kok artikel jurnalnya. siap, Bang. Oke, mungkin itu dulu Bang Tommy. Terima kasih banyak. Semoga lancar-lancar. Nanti kalau ada kendala berkabar aja ya. Iya, ya, siap, Bang. Oke, Kasih. sama-sama Bang. Ini rekamannya setelah ini langsung saya rekap dan masukin ke YouTube. Nanti saya share setelah itu. Oke, Oh, ya. mungkin itu dulu Bang Tommy. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.